Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu bersama Habib Reza, kita sekarang ini melanjutkan masih mengenai fadilah beberapa zikir-zikir secara umum, secara khusus. Berikutnya adalah hadis mengenai fadilah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dengan sanad yang bersambung kepada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang berasal dari Yaman. Qala berkata, qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada saya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka, mau tidak kamu saya ajarkan, saya tunjukkan, ala kanzin min kunuzil jannah, terhadap simpanan daripada simpanan-simpanan surga. Mau tidak kamu saya tunjukkan simpanan di antara simpanan-simpanan surga. Fakultu, maka kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, bala ya Rasulullah, iya ya Rasul. Qala, Nabi SAW bersabda, qul, ucapkanlah, bacalah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada usaha, haul, muhawalah, ini usaha, tidak ada usaha, wala quwata, dan tidak ada kekuatan. Kalau biasanya diterjemahkan tidak ada daya dan upaya, nah itu ya, itu biar keren aja itu bahasa terjemahannya. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi Nabi nanya dulu, mau tidak kamu saya tunjukkan simpanan daripada simpanan-simpanan surga. Maka sahabat ini, Abu Musa ini berkata, mau ya Rasulullah. Baru Nabi SAW katakan, ucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Riwayat hadis riwayat Bukhari. Qaf ya. Hadis riwayat Bukhari. Pertama Bapak, ini Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, itu lebih lengkapnya hadis ini Nabi ketika pulang Khaybar, pulang perang Khaybar, itu baginda Nabi mendengar sahabat-sahabat pada saat pulang di perjalanan, mereka naik bukit, mereka akan mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, kenceng-kenceng. Setiap kali ada jalanan nanjak, mereka bertakbir dan bertahlil, mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan ini memang disunahkan oleh Rasul. Nah, ini juga sunnah yang mungkin jarang kita amal, Pak. Setiap kali naik, jalanan naik, ucapannya Allahu Akbar. Setiap kali turun ucapannya Subhanallah. Sekali lagi Pak ya, kalau naik ucapannya Allahu Akbar, kalau turun ucapannya Subhanallah. Nah ini kayaknya ini perlu ini kita hidupkan lagi ini ya. Cuma para sahabat itu kenceng-kenceng, teriak-teriak gitu. Ya mungkin karena semangat perang pulang Khaybar, itu pulang dalam keadaan menang satu. Yang kedua, biar perjalanannya itu nggak bosen gitu Pak ya. Kan kita ini kalau perjalanan biasanya kalau kita setel apa? Nah ya, setel musik lah, ngaku aja gitu misalnya ya. Mau musiknya musik Islami kayak musiknya yang non Islami kayak, pokoknya nyetel musik kayak qasidah, maulid, atau kadang-kadang setelnya ceramah, tapi ceramah bosan juga. Nanti ganti lagi qiraah murattal, nanti ganti lagi musik, begitulah lebih kurang. Jadi selama perjalanan itu kita juga enaknya adalah dengerin ataupun juga mendendangkan suatu perkara, suatu lagu gitu misalnya ya.
Nah ini juga dilakukan sahabat tapi pakai zikir. Jadi biar nggak bosan perjalanannya, biar nggak diem-diem wae gitu ya. Maka mereka ini zikir. Zikirnya adalah setiap kali naik Allahu Akbar, la ilaha illallah, setiap kali turun subhanallah. Tapi kenceng-kenceng banget. Maka baginda Nabi SAW tegur. Ini asalnya, ini maksudnya hadis ini lengkapnya gitu, lengkapnya. Kata Nabi, irba'u ala anfusikum, sayangi diri kalian, sayangi diri kalian. Innakum la tad'una asamma wala ghaiban, kamu itu kalian tidak, bukan menyebut zat yang tuli, yang hilang. Kalian tidak memanggil Tuhan yang tuli, Tuhan yang hilang. Innama tad'una sami'an qariba, kalian itu memanggil nama Tuhan yang maha mendengar dan maha dekat. Nah ini jadi Nabi itu negur ketika ada sahabat zikirnya kenceng-kenceng gitu ya. Nah terus tapi sebagian ini terlalu berlebihan Pak. Pakai hadis ini akhirnya melarang kita itu zikir pakai mic yang sekarang kita lakukan. Pakai hadis ini, adanya tuh Nabi larang kita ini untuk zikir kenceng, karena kata Nabi kalian itu tidak memanggil zat Tuhan yang tuli. Allah itu kan tidak tuli, ngapain kenceng-kenceng gitu maksudnya. Paham nggak Pak kira-kira ini ya? Nah ini hadis ini dipakai ngelarang zikir kenceng kita-kita yang setelah sholat, padahal salah konteks. Kenapa bisa bilang salah konteks? Karena di awal Nabi bilangnya apa tadi Pak? Ketika sahabat Nabi itu kenceng-kenceng, terus Nabi di awal Nabi negurnya gimana coba? Sayangi diri kalian, irba'u ala anfusikum. Jadi maksudnya hubung kaitnya apa? Oh berarti kencengnya kekencengan, bukan ngeluarin suara, kencengnya kekencengan, sampai mereka ini membuat mudorot kepada diri mereka. Kalau bapak zikirnya teriak-teriak, lama-lama serak, energi juga habis, apalagi di perjalanan, tambah lagi berisik lagi kalau ada orang mau istirahat. Nah itu juga, ini baru tepat. Jadi tidak boleh zikirnya kenceng itu adalah kapan? Ketika membuat mudorot, membuat perkara negatif, baik kepada diri orang yang berzikir, gara-gara zikir kenceng itu sampai suaranya serak-serak misalnya, maupun kepada orang lain. Ada yang sedang istirahat, ada yang sedang sholat, itu baru. Tapi kalau memang zikirnya udah pakai mic kencengnya itu, dan suaranya pun juga biasa, orang pun gak terganggu dengan zikirnya tersebut, maka nggak masalah gitu ya. Jadi itu hanya bersuara saja, nggak jadi masalah. Nah lanjutannya setelah Nabi tegur para sahabat, Nabi dengar ini Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Sekali lagi Pak saya ulang, Nabi dengar ucapan Abu Musa al-Ash'ari la haula wala quwata illa billah. Ini berarti zikirnya kencang apa pelan? Kencang apa pelan ini? Abu Musa al-Ash'ari itu zikirnya kencang apa pelan? Kencang apa pelan? Kalau pelan kedengeran apa enggak? Ya enggak, karena kencang jadi kedengeran. Tapi Nabi enggak tegur lagi, enggak negur, Abu Musa, kan saya udah bilang kalian itu enggak kayak gitu. Lanjutannya hadis ini, paham nggak Pak kira-kira ini? Lanjutannya hadis ini, kata Nabi, mau nggak saya tunjukkan simpanan-simpanan surga? Mau ya Rasulullah, yaitu ucapan kamu la haula wala quwata illa billah. Jadi Nabi tidak menegur, Nabi yang Nabi tegur para sahabat di awal ketika ngucap apa tadi? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, begitu lebih kurang. Ya kayak orang demo lah gitu ya lebih kurang. Terus Nabi tegur itu sayangi diri kalian, itu suara kesian, itu tenggorokan kesian, gitu ya.
Kalian itu bukan menyebut zat yang tuli dan hilang. Kalian menyebut Allah yang maha mendengar lagi maha dekat. Nah terus Nabi ngedengar ada zikirnya Abu Musa, Nabi nggak tegur. Jadi permasalahannya bukan karena zikir kencengnya, bukan, tapi membuat mudorotnya. Bisa kira-kira dipahami Pak ya? Nah ini konteks hadisnya harus lengkap dulu. Jadi jangan sepotong hadis terus kemudian dipakai buat ngelarang kita-kita yang zikirnya pakai mic, atau imam yang zikirnya pakai mic setelah sholat. Ini salah konteks namanya. Tidak tepat itu penerapannya hadisnya. Sebab buktinya lanjutan hadis itu Abu Musa mengucap la haula wala quwata illa billah, Nabi nggak tegur. Jelas gak Pak? Karena ngucapnya biasa. Dan kata beliau, hadis itu bilang bahwa Abu Musa, saya sedang berada, ontak saya di belakang ontaknya Nabi. Berarti memang ngencengin suara yang sekiranya kedengeran sampai depan. Gitu ya Pak ya? Nah terus Nabi SAW justru malah memuji. Nabi bilang, mau tidak saya tunjukkan simpanan surga. Apa maksud simpanan surga Pak? Ini apa maksudnya simpanan surga Pak? Maksudnya nyicil biar bisa masuk surga. Bapak kalau seandainya mau punya properti di Azikra, itu Bapak nyicil. Itu namanya simpanan di Bukit Sentul Azikra. Nyicil dulu dikit sampai punya rumah di Azikra. Gitu ya kira-kira ya. Nah itu namanya kans. Kans itu harta simpanan. Ada kita punya celengan, kita punya tabungan, kita punya investasi di surga. Kalimatnya gampang, nggak sampai cuman 1 detik lah, 2 detik. La haula wala quwata illa billah. Itu aja pokoknya. Jadi kita ini pokoknya mengucap kalau Bapak mau investasi, maksudnya masuk surga, la haula wala quwata illa billah. Pak, assalamualaikum. Ya ini perlu ditarik dulu ini, rohnya Bapak ini perlu ditarik dulu ini. Bapak silakan buka surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi surat ke-18 ya. Kalau halamannya halamannya enggak Ustaz ya. Halamannya 298 Pak. Surat Al-Kahfi ayat 39. Surat Al-Kahfi ayat 39. Ya. Sudah Pak ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah. Itu jannah itu tasdid nun, tasdid gunnah ya Pak, ditahan 2 harokat, 2 ketukan. Ya, masya itu 5 ya. Qul tamasya Allahu la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Nah, kata ini cerita walaula itu. Sebaiknya ini adalah nasihat seseorang beriman kepada kawannya yang kafir. Nanti saya ceritain lebih lengkapnya ya.
Kata beliau, kata orang yang beriman ini kepada kawannya yang kafir, idza khalta, selayaknya, sebaiknya, sepatutnya ketika kamu masuk kebun kamu, dakhalta jannataka, kalau kamu masuk kebun kamu, qulta, hendaknya kamu membaca Masya Allah la quwata illa billah. Ini semuanya adalah kehendak Allah. Kebun ini tumbuh subur, saya punya harta, ini semuanya Masya Allah. Semuanya punya Allah, semuanya Allah yang berkehendak. La quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan bantuan Allah. Intaroni ana aqalla minka mala wa walada, sungguh kamu melihat saya sekarang ini memang orang yang lebih sedikit darimu harta dan anaknya. Nah, ini ceritanya gini, Pak. Ini kan ceritanya dari ayat 32. 32 itu awalnya. Bapak itu kan terjemah, Pak ya? Nah, Bapak boleh baca. Jadi ada dua kata Allah. Coba ya wahai Rasul, kasih mereka cerita, kasih mereka perumpamaan. Ada dua orang yang salah satunya sama Allah diberikan dua kebun. Kebun anggur, jannataini min a'nab. Di kebun anggur itu, dua kebun ini, itu diantaranya Allah alirkan dengan sungai. Allah suburkan itu kebun anggur, a'nab, bukan kebun kurma, kebun anggur. Kebun anggur. Allah jadikan ada sungainya. Tidak berkurang, lam tadzlim minhu syai'a. Itu kebun hasilnya nggak pernah minus, nggak pernah rugi itu kebun dua ini. Jadi ada orang kaya gitu ya, orang kaya itu punya kebun anggur dua lagi, bukan sembarangan ini. Di tengahnya ada sungai, masya Allah, lebat lagi, nggak pernah hasilnya minus lagi. Terus wakana lahu samar, faqala li sahibi. Nah, mulai ini orang kaya ini berkata kepada sahabatnya yang beriman. Dia bilang begini, wa huwa yuhawiruh, dia membangga-banggakan, dia ajak berdebat, dia ajak, ya biasalah Pak ya, orang ada atau orang kaya itu biasanya tengil gitu ya. Nah, ini hati-hati ini ya. Sudah diperingatkan ini oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. Jadi Bapak kita ini, Ibu, kalau kita kaya, hati-hati, jangan membangga-banggakan kita punya harta. Kalau kita punya jabatan, jangan sok-sokan merasa kita berkuasa. Kata Allah cerita ini, ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Aku kan lebih banyak daripada kamu nih hartanya, lebih banyak daripada kamu anaknya. Nah, banggain anak, banggain harta. Anak saya sekarang alhamdulillah ada di Australia, masih gaya. Hati-hati ini Pak. Itu nggak jauh beda nih ya. Nah, ini hati-hati ini. Akhirnya dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Dia masuk, dia perlihatkan itu kepada kawannya yang beriman tadi ini. Dia perlihatkan dia masuk ke dalam kebunnya dalam keadaan sombong, dalam keadaan kafir, nggak inget itu semua punya Allah. Hati-hati ini Pak ya. Qala, kata dia nih, si orang yang kafir tadi, ma'adhunnu an tabida hadhi abada. Saya rasa kebun yang begini lebatnya nggak bakal musnah selamanya. Kayaknya perusahaan saya 7 turunan nggak bakal turun. Allah mudah, Allah buat. Tuh mall-mall yang tadinya gede, banyak cabangnya segala macam, tiba-tiba corona plus hilang semuanya, langsung bangkrut langsung semuanya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, mall-mall macam-macam lah pokoknya mall-mallnya ya. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imah wa iraditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kata dia nih, kata si orang kafir ini, saya nggak yakin kiamat bakal datang. Tapi kalau datang juga, kalau saya nanti mati, kayaknya ini nih, saya diberikan kekayaan sekarang ini pasti karena saya ini mulia di sisi Allah. Maka nanti kalau saya pulang kepada Allah, kepada Tuhan,
pasti saya akan diberikan lebih banyak daripada ini. Nah ini hati-hati nih Pak, merasa bahwa harta itu adalah tanda kemuliaan di sisi Allah, padahal belum tentu. Kalau hartanya nggak dipakai untuk amal, hartanya tidak dipakai untuk di jalan Allah, itu nggak ada kemuliaan. Yang jadi bikin kemuliaan itu amalnya, bukan hartanya. Dia merasa karena sekarang saya sukses, ini berarti tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan saya ini. Jadi nanti besok kalau saya masuk ke dalam akhirat, saya sudah pindah alam baka, kalau menurut mereka itu pasti lebih keren daripada ini, pasti lebih kaya daripada ini. Masya Allah. Kata dia ini, qala lahu sahibu wa huwa yuhawiru, maka temannya yang beriman nasihati. Nah ini penting Pak, kita kalau punya teman kafir itu sedikit-sedikit lah ngobrol tentang akhirat, ngobrol tentang agama, gitu ya Pak ya, bukan hanya urusan bisnis doang. Siapa tahu gitu kan, siapa tahu kita ini jadi asbab hidayah untuk teman-teman kita. Lah kita kan nggak tahu, mungkin celetukan kita yang mana yang bikin hatinya tersentuh, dan itu menjadi pahala besar. Selama dia beribadah nantinya dia masuk surga dengan sebab la ilaha illallah kawan kita itu, maka kita ini pasti dapat ini Pak. Berapa banyak besarnya pahala orang yang berhasil memasukkan orang kafir ke dalam Islam. Pahalanya nggak kehitung itu Pak. Sampai nanti cucu keturunannya kan jadi Islam juga. Allah, berapa banyak itu pahalanya itu. Makanya jasa Wali Songo, jasa para sahabat Nabi, para ulama-ulama terdahulu yang belusukan, bener-bener belusukan itu mah, nggak ada kameranya, nggak ada, belusukan kemana-mana untuk dakwah, sampai akhirnya ini yang tadinya Hindu, animisme, dinamisme, nggak kenal sama Allah, nggak kenal sama akhirat, masuk Islam, mereka semua dapat saldo, masukkan tambahan rekening pahala mereka. Nah ini penting ini. Qala lahu sahibu wa huwa yuhawiru, ditambah dinasehati oleh kawannya yang beriman. Akafarta billadzi khalaqak min turab thumma min nutfah thumma sawwaka rajula. Apakah kamu mau mengingkari Allah Tuhan yang menciptakan kamu? Kan kamu sendiri tuh jadinya itu bukan tiba-tiba kan? Kamu sendiri kan wujudnya bukan karena usaha kamu. Kok bisa-bisanya kamu mengklaim ini kebun itu semuanya usaha saya, ini semuanya karena hasil jerih payah saya? Kamunya sendiri saja, wujud diri kamu saja diciptakan oleh Allah. Gimana bisa mengklaim hasil kamu itu punya kamu, itu juga punya Allah? Gitu kira-kira Pak ya. Khalaqak, dulu kamu itu hanya sekedar tanah, terus kemudian maksudnya bapak kamu Nabi Adam itu dari tanah, kemudian kamu itu hanya setetes mani, kemudian sama Allah itu dirubah sampai menjadi orang sebesar kamu. Itu bukan usaha kamu. Apakah kamu mau ingkar? Akafarta? Masya Allah. Terus lakinnahu wallah rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Tetapi yang membuat ini semuanya, semua membuat kamu itu Allah saja. Saya tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun. Allah itu Tuhan saya, Rabbi, Rabbunallah, tsumastaqamu. Allah itu yang mentarbiyah, mendidik, merawat, membesarkan saya, menjaga saya, dan saya tidak akan mensekutukan Allah dengan siapapun, termasuk diri kita sendiri. Kadang kita syiriknya itu bukan kepada berhala Pak. Syirik kita, termasuk saya ini, syirik kita itu syirik kecil, bukan kepada berhala, bukan kepada roh, bukan kepada jin atau syaitan, tapi syiriknya kita mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Kef, gimana? Mengaku-ngaku seolah kita yang hebat, kita yang berjasa, kita yang memberikan hasil, kita yang membuat, kita yang kita, anak, saya. Itu syirik dengan diri sendiri namanya. Syirik, mensyirikan Allah dengan diri kita, seolah diri kita ini yang membuat takfir, yang membuat pengaruh, padahal nggak ada sama sekali. Semuanya Allah itu yang menghasilkan itu semuanya Allah, yang menjadikan semuanya Allah. Hati-hati ini Pak ya, itu hasilnya jadi sombong, hasilnya jadi ujub, hasilnya jadi riya, itu semuanya syirik kecil itu.
Karena mensyirikkan Allah dengan diri pribadi. Nah ini makanya la usyriku bi rabbi ahada. Baru kata orang Islam tadi ini, karena orang yang beriman, sahabatnya yang beriman, walaula iddakhalta jannatak, selayaknya kamu kalau masuk kebun kamu ucapkan masya Allah la quwata illa billah. Ini kata Imam Ibnu Katsir, selayaknya bacaan ini Pak dibaca kalau bapak ibu masuk rumah. Jadi bacaan masuk rumah itu adalah diantaranya selain Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka min khairil maulaj atau khawaril maulij wa khairil makhraj, itu bacaannya juga assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu bacaannya ketika masuk rumah. Bacaan masuk rumah juga qul huwallahu ahad 3 kali. Nabi bilang yang baca qul huwallahu ahad 3 kali, dan riwayat Tabarani yang baca qul huwallahu ahad 1 kali, maka Allah jamin rumahnya itu dengan rezeki. Allah bacanya 3 kali, Allah jamin tetangga-tetangga sekitarnya juga dapat rezeki. Jadi nular. Makanya bertetangga sama orang soleh tuh enak. Enak bener. Bapak nggak ngapa-ngapain didoain coba. Dia masuk rumah baca kulhu 3 kali, itu udah nular ke tetangga-tetangganya, dijamin rezekinya sama Allah. Nah termasuk bacaannya adalah ini. Sama seperti yang diajarkan oleh Allah ketika masuk kebun. Termasuk juga bapak punya sawah, punya kantor, punya toko, bacanya ini. Masya Allah la quwata illa billah. Ini semuanya adalah kehendak Allah. Tidak ada sedikit pun kekuatan saya, Allah saja. Makanya dalam hadis riwayat Baihaqi, Pak, ini kata Nabi, idza an'amallahu ala abdin min malin wa ahlin wa walad, tidaklah seorang hamba diberi nikmat oleh Allah berupa harta, keluarga atau anak, kemudian dia mengucapkan la quwata illa billah. Dia bacain ini. Kalau dia bacain kepada anaknya, hartanya, mobilnya, motornya, rumahnya, gedungnya, dia bacain la quwata illa billah. Ketika dia ngelihat itu la quwata illa billah, kata Nabi, orang yang membaca bacaan ini fayara afatan illal maut, dia tidak akan melihat satu musibah pun menimpa hartanya, menimpa anaknya, menimpa keluarganya, kecuali kematian. Jadi kenapa kadang-kadang nih Bu, kadang-kadang anak kok tiba-tiba sumeng, nggak panas badannya, tiba-tiba rewel, tiba-tiba sakit. Kita juga begitu kadang-kadang kok ini, atau mobil atau motor tiba-tiba mogok. Mungkin kena ain, kena pandangan mata hasud, mata orang dengki, atau kena pandangan mata orang yang terlalu takjub, termasuk mata kita. Jadi ain itu bukan hanya dari orang yang benci, bisa jadi karena terlalu takjub itu kena ain, bisa tiba-tiba jerawat begitu ya, tiba-tiba nih. Nah penyembuh ain itu biar nggak kena ain apa? Kalau ngelihat sesuatu yang kita takjub, termasuk anak kita, masya Allah, kita sebut ini masya Allah la quwata illa billah. Anak pinter, anak berprestasi, oh anak hafal Quran, bapak jangan bilang anak siapa dulu dong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ngapal dia, capek-capek dia, terus bapaknya tinggal dompleng doang. Anak siapa dulu dong. Coba ini kan, la haula wala quwata illa billah. Ini hati-hati nih Pak, anak ganteng, anak comel itu bahasa Malaysia apa? Imut-imut gitu kan. Itu bapak jangan bilang, aduh lucunya ini anak siapa, anak monyet, anak enggak, bukan ini ya. Kalau anak orang Betawi gitu tuh biasanya tuh kan, bukan ini. Tapi bapak ngucapnya, ibu ngucapnya masya Allah la quwata illa billah, masya Allah la quwata, biar Allah jaga ini anak nih, proteksi kepada anak. Gitu ceritanya. Ya deh ya, termasuk juga mungkin kepada diri kita sendiri. Adek hafal lancar 1 juz, 2 juz, 5 juz, hati-hati ucap masya Allah la quwata illa billah.
Ini semua kehendak Allah, bukan karena usaha saya, usahanya Allah. Ini semuanya kekuatan dari Allah. Wah, ini nikmat, hilang langsung ujubnya. Sombongnya tuh hilang. Biasa aja udah, emang hamba kok saya ini. Masya Allah. Ini makna dari la haula wala quwata illa billah. Nah, makanya disebutnya adalah kanzun, kata Nabi itu simpanan di antara simpanan surga. Terus Bapak kalau keluar rumah bacaannya juga sama. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Maka kata Nabi itu faqad hudita wa wuqita wa hudita wa wuqita wa kufita. Malaikat ketika kita keluar rumah terus kemudian kita baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka malaikat langsung doa. Kamu sudah dijamin oleh Allah, kamu akan diberi petunjuk oleh Allah, ditunjukkan mana jalan yang tepat, bisnis yang tepat, kerjaan yang tepat, jodoh yang tepat. Masya Allah. Dan juga kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufita, dicukupi. Wahudita, dikasih jalan petunjuk. Wawukita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lengkap sudah. Perjalanan kita pasti beres, pasti yang terbaik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau baca lagi-lagi bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula. Pokoknya ini kalimat ajib, Pak. Saya pernah baca juga la haula wala quwata illa billah itu untuk mengobati penyakit. Kata Nabi itu ada sebuah hadis, Nabi bilang la haula wala quwata illa billah syifaun min dawaun limiati litis atin watis daan illal adnaha alham. La haula wala quwata illa billah dawaun litis atin watis daan. Ucapan la haula wala quwata illa billah adalah obat dari 99 penyakit. Adnaha, penyakit yang paling rendah, alham, pikiran suntuk, frustasi, stres. Itu paling minimal kata Nabi. Paling minimal itu gimana yang maksimal? Pak, jangan salah. Kebanyakan ya penyakit zohir dan fisik itu karena penyakit tadi, frustasi, stres, pikiran, ham bahasa Arabnya. Jadi kata Nabi, ham, pikiran yang stres tadi itu terobati dengan la haula wala quwata illa billah. 99 paling minimal alham. Jadi kalau Bapak sekarang, Ibu ini kalau ada sakit, zikirnya la haula wala quwata illa billah. Terus saja la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya tidak punya usaha untuk menyembuhkan, tidak ada usaha kekuatan untuk mengobati illa billah kecuali Engkau ya Allah. Gak ada sama sekali, gak ada ini. Ya apa saja. Ini berarti kalau alham itu penyakitnya adalah psikis, kejiwaan, penyakitnya itu adalah pikirannya stres, berarti kan kejiwaan ini kan. Berarti maknanya semua penyakit psikis itu juga bisa diobati dengan takut misalnya. Terlalu takut sekali. La haula wala quwata illa billah. Terlalu obsesi sekali. La haula wala quwata illa billah. Gitu ya Pak ya. Dan makna la haula wala quwata illa billah ini kata ulama, sebagian ulama katakan la haula anit ta'ah wala quwata anil maksiyah. Tidak ada usaha untuk berbuat ketaatan dan tidak ada kekuatan untuk mencegah diri kita dari maksiat illa billah, kecuali Allah. Yang bisa bikin kita ini bangun sholat tahajud itu bukan karena alarm. Nah, bukan karena kita ini soleh bapak-bapak, bukan karena ibu-ibu itu solehah, solehot, bukan karena kita ini rajin, kuat. Enggak. Kita ini bisa bangun tahajud, sholat subuh itu billah, semata-mata Allah yang bangunkan ini. Sebab kalaulah kita pasang alarm banyak tapi nggak Allah bangunkan, snooze Pak. Terus snooze ya, tunda lagi.
bunyi alarm tunda lagi, bunyi alarm tunda lagi. Ada yang alarmnya terus bunyi, orang kagak bangun-bangun, ada. Walaupun udah bejibun tuh alarm, nggak bangun-bangun juga. Masya Allah. Ini kenapa? Karena memang yang ngebangunin itu siapa? Allah. Ini kan enak ini Pak ya. La haula wala. Udah tenang sekali tuh. La haula wala quwata illa billah. Nggak usah repot Pak. Nah ini kalau ngajar, Bapak jadi guru buat anak, guru buat murid. Ada murid yang ya nggak semua murid pinter, murid yang rada nggak pinter misalnya kan. Itu ya la haula wala quwata illa billah. Memang bukan kita kok yang mengalimkan, bukan kita yang mengajarkan. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu kanzun satu, la haula wala quwata illa billah, itu adalah simpanan surga. Bapak nyicil untuk masuk surga. Yang kedua, la haula wala quwata illa billah itu memproteksi diri kita daripada segala keburukan. Yang ketiga, la haula wala quwata illa billah, ini adalah obat dari 99 penyakit. Yang paling rendah itu adalah stres. Yang paling rendah itu ya. Masya Allah. Berikutnya, hadis berikutnya Pak, satu lagi ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannatu." Riwayat Abu Daud. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan, ya Allah gampang banget masuk surga ya Allah. Siapa yang mengucap raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah atau nabiyan wa rasulah, wajib masuk surga. Kata Nabi itu. Ngucap itu doang, Pak. Wajib masuk surga. Wajabat lahul jannah. Ya Allahu akbar. Pak, seandainya ya. Seandainya Bapak setelah mengucap raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, wafat ketika itu sudah cukup masuk surga. Gitu ya Pak ya. Walaupun nggak ditutup dengan la ilaha illallah, dan itu yang kita inginkan, paling terakhir itu la ilaha illallah. Tapi kalaulah enggak, tapi ngucapnya ini raditu billahi rabban, saya ridho Allah sebagai Tuhan, saya senang, saya bahagia. Rodi itu, ridho itu artinya restu, ridho, senang, happy. Bapak kalau lihat tulisan di pernikahan biasanya kan mohon doa dan, nah itu ridho, mohon doa dan restu katanya dia. Restu itu maksudnya apa? Maksudnya satu izin, yang kedua senengnya. Jadi biar Bapak saya ini nikah itu tolong Bapak juga bahagia gitu loh, gitu ya. Restu itu saja. Bapak seneng gitu loh. Bapak jangan suram gitu. Kalau saya ini nikah, begitu lebih kurang. Itu makna dari restu. Jadi raditu billahi rabban, saya ini ridho Allah itu sebagai Tuhan. Artinya saya ini cinta, saya senang, saya bahagia, saya dikenalkan Allah. Saya senang sekali, saya kenal Allah sebagai Tuhan saya. Karena berapa banyak, kebanyakan orang di bumi, di dunia ini nggak kenal Allah, Pak. Nggak kenal Allah. Dia nggak kenal Robnya. Akhirnya dia mencari Rob yang lain, mencari Tuhan lain. Tuhannya dia jadilah kayaknya matahari nih, kayaknya bulan, nanti roh nenek moyang, nanti berhala, nanti macam-macam. Termasuk dia mencari robnya, dia nyari kesenangannya dengan hartanya, dengan narkobanya, dengan perempuannya atau zinanya. Itu nyari rob itu, Pak. Karena semua orang pasti ingin bahagia, tapi nggak tahu sumber kebahagiaan itu dari mana. Padahal Allah Subhanahu wa taala. Itu robba maksudnya. Wabil islami dina. Saya senang saya ini jadi punya agama namanya Islam. Yang begitu komprehensif, begitu lengkap. Islam itu ngatur dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari ujung kepala rambut sampai ujung kaki, kuku kaki, dari sejak baru lahir, belum lahir malah udah diatur dalam Islam, sampai mati, dari sejak urusan terkecil di WC sampai urusan pemerintahan, semuanya Islam mengakomodir.
mengatur itu semua. Nggak ada agama kayak kita ini lengkapnya ini. Bapak harus betul-betul ini. Kalau Bapak semakin ngaji, itu harus semakin senang mestinya, bukan semakin suram. Kita ini semakin ngaji, semakin kenal kita agama kita ini ya. Luar biasa ini ya. Begitu mudahnya itu. Ngucap begini doang udah masuk surga ini. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Saya ridho, saya senang, saya bahagia. Baginda Nabi itu jadi rasul saya. Saya senang, saya bahagia. Saya menjadi umatnya baginda Nabi yang walaupun lebih akhir hidupnya daripada umat-umat terdahulu, masuk surga lebih dulu daripada umat-umat terdahulu, Pak. Kita ini harus senang, Pak. Jadi umat Nabi itu senang, itu saya senang, bahagia. Nggak pernah minta, Pak. Jadi umat Nabi Bapak pernah minta? Nggak pernah minta untuk jadi umat Nabi. Tapi ternyata umat Nabi walaupun ada yang seperti Fir'aun sombongnya, ada yang seperti kaum Nabi Lut, ada yang seperti Korun pelitnya, tapi nggak pernah Allah buka, nggak pernah Allah langsung azab seperti mereka Allah azab. Kenapa? Karena umat Nabi nggak langsung diazab, dikasih dulu, tunggu waktunya mungkin taubat nanti, ditutupin aib-aibnya. Ini enaknya jadi umat Nabi. Umat Nabi sekali melakukan pahala 10. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Sekali melakukan dosa 1 doang. Allah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita harus seneng, Pak, jadi umat Nabi itu. Maka kalau Bapak punya rasa seneng ini, seneng kepada Allah, seneng kepada Islam, seneng kepada Nabi, wajabat lahul jannah, masuk surga pasti. Masuk surga pasti, Pak. Insyaallah, semoga Allah SWT jadikan kita semua, keluarga kita, keturunan kita, orang yang kita sayang, kaum muslimin wal muslimat semua dimanapun mereka berada, Allah jadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza billahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.